Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Putri Noviasari akan mempresentasikan sebuah artikel berjudul A Process Perspective on Organizational Failure, a Qualitative Meta-Analysis. Seperti judulnya, artikel ini bercerita tentang meta-analisis kualitatif tentang perspektif proses dari kegagalan organisasi. Nah, di rumusan masalahnya di sini secara singkat penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian terdahulu tentang kegagalan organisasi ini masih belum cukup menjelaskan mekanisme kenapa kegagalan organisasi ini terjadi. Jadi, mekanisme apa sebenarnya yang mendasari kegagalan organisasi? Padahal, penelitian tentang kegagalan organisasi ini sudah banyak berkembang, tapi pola atau mekanisme yang mendasari kegagalan organisasi ini belum terkuak. Jadi, meta-analisis ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut. Penulis kemudian juga sedikit menjelaskan bisa jadi ketidakjelasan itu muncul dari penelitian yang ada itu terlalu bergantung pada kasus kecil dan pendekatan yang terlalu konseptual sehingga sulit digeneralisasi. Atau mungkin penelitian yang ada itu terlalu deskriptif sehingga tidak menentukan mekanisme yang mendasarinya. Sehingga kemudian penulis melakukan analisis dengan metode meta-analisis kualitatif. Meta-analisis kualitatif ini adalah metode penelitian eksploratif dan abduktif yang memungkinkan untuk menyintesis data empiris kualitatif primer dari studi kasus. Tujuannya adalah untuk menguji kembali studi kasus yang diterbitkan sebelumnya, untuk menghasilkan teori baru melalui identifikasi pola berulang di seluruh kasus yang diperiksa ulang. Ini menurut Hun 2013 dan Roach et al. Tahun 2014. Di penelitian ini sendiri tidak ada teori dasar karena ini adalah meta-analisis, jadi analisis dari penelitian-penelitian yang sudah diterbitkan terdahulu. Jadi karena ini adalah meta-analisis, data yang dikumpulkan pun adalah publikasi kasus-kasus tentang kegagalan organisasi terdahulu. Finalnya ada 43 kasus yang dianalisis. 43 kasus ini hasil pengerucutan dari total 117 sampel awal case study yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Kriteria pemilihannya juga sudah secara rinci disebutkan oleh penulis dari mulai dissolution atau pembubaran atau penghentian operasional perusahaan, kemudian legal status of bankruptcy dari organisasi tersebut, lalu kode kebangkrutan Amerika Serikat pada kejadian Chapter 11, kemudian yang keempat adalah keluar dari pasar, yang kelima adalah bailout pemerintah, lalu yang keenam yang sudah tersaring dari saringan-saringan sebelumnya ini diperiksa ulang seperti cakupan kasus, kelengkapan kasus, lalu kemudian didapatkan 43 kasus ini untuk dianalisis. Dari 43 kasus ini bisa dilihat di tabel 1 overview-nya dari kasus Adelphia di nomor 1 sampai kasus WorldCom di nomor 43. Secara pendek ini ada time frame-nya, ada industrinya, dan sumber materialnya. Nah, lalu yang kemudian disebutkan di tabel 2 ini adalah teori yang umum mendasari penelitian kasus tentang kegagalan organisasi, dari industrial organization theory sampai threat rigidity effect theory. 9 kasus ini yang menjadi dasar perspektif peneliti untuk menganalisis sebenarnya mekanisme apa yang mendasari kegagalan organisasi. Nah, di sini masuk ke analisis data. Di analisis data digunakan abductive reasoning dalam analisisnya, yaitu di mana praktiknya ini mengembangkan teori baru melalui teori-teori yang sudah ada.
Jadi kemudian dilakukan abstraksi, selanjutnya dilakukan pengkodean, kategorisasi, lalu kategori tadi itu dihubungkan dengan tema yang muncul dan merefleksikannya dengan teori yang ada. Untuk analisis data, penulis menggunakan program atlas.t. Temuan yang penting adalah bahwa proses kegagalan bertemu menuju 4 pola asal yang berbeda, yaitu pola imperialis, pola laggard, pola villain, dan pola politicized. 4 pola ini adalah pola kegagalan organisasi. Nah, nanti analisisnya adalah berdasarkan 4 klaster ini akan dicari pola dasar, pola mekanisme kegagalan dari setiap klaster ini. Masing-masing dari mereka dijelaskan dengan urutan yang berbeda berdasarkan mekanisme kekakuan atau rigidity dan konflik. Jadi penjelasan mekanisme kegagalan organisasi ini dijelaskan secara mekanisme kekakuannya dan mekanisme konfliknya. Ada 7 langkah dalam analisis data, mulai dari pengkodean deduktif sampai dengan analisis mekanisme yang mendasari proses kegagalan dari setiap organisasi. Di dalamnya ini ada pengkodean deduktif, ada pengkodean induktif, lalu ada axial coding, identifikasi tema, dan lain sebagainya. Yang pasti, proses ini bersifat iteratif atau bolak-balik. Jadi, bukan proses yang terstruktur, jadi dari 1 sampai 7 terus selesai, tapi di tengah jalan itu pasti ada proses iteratif, yaitu bolak-balik dari bagaimana temanya, bagaimana kategorinya, sampai didapatkan mekanisme yang mendasari setiap pola kegagalan. Lalu di sini di tabel 3 ada kepadatan kode dan frekuensi dari setiap klaster, di mana bisa dilihat ini yang di bold itu adalah kode dominan dari setiap pola. Selanjutnya dari tabel 3 yang tadi, penulis memecah ke dalam 4 klaster, masing-masing 4 klaster itu dibedakan satu-satu. Jadi di sini ada figur 1, lalu dipasangkan dengan figur 5 tentang pola imperialis. Jadi di sini kita bisa lihat ada first order konsepnya, second order temanya, lalu mekanisme penjelasannya untuk pola imperialis. Begitu juga untuk yang figur 2 ke figur 6 untuk pola laggard, lalu figur 3 dan figur 7 untuk pola villain. Lalu selanjutnya ada figur 4 dan figur 8 untuk pola politicized. Keempat pola ini berbeda di bagian first order konsep yang dominan, bentuk second order tema di level mikro, meso, dan makronya, dan akhirnya mekanisme penjelasannya pun berbeda. Berbeda dalam hal apa? Di dalam preconditionnya, resource rigidity-nya, authority konfliknya, adaptation konfliknya, societal konfliknya itu faktor-faktor yang dominan itu berbeda. Urutannya pun berbeda. Sehingga lalu yang terpisah ini oleh penulis coba disatukan atau disimpulkan di figur 9, di mana di sini ada tentang dimensi kekakuan dan konflik. Dijelaskan atau ditegaskan sekali lagi bahwa keempat klaster tadi dari imperialis, laggard, villain, dan politicized itu punya level rigiditas dan konflik yang berbeda-beda. Ada yang dia sangat kaku, sehingga konfliknya itu apa, lalu ada juga yang sangat tidak kaku sehingga konflik yang terjadi itu adalah apa. Ya, itu kombinasi dari dimensi kekakuan dan konflik ini. Jadi penulis itu percaya bahwa
Dimensi kekakuan dan konflik ini merupakan mekanisme yang mampu menjelaskan terjadinya kegagalan organisasi. Selanjutnya, komentar mengenai kelebihan. Yang pertama adalah penelitian ini memajukan literatur tentang proses kegagalan organisasi dengan beralih dari model proses yang tunggal atau dikotomi antara kelambanan dan ekstremis ke 4 pola asal proses yang lebih berbeda. Yang kedua, penelitian ini menunjukkan bagaimana interaksi mekanisme kekakuan dan konflik dari waktu ke waktu mampu menyebabkan kegagalan organisasi. Penelitian ini juga berkontribusi dengan menentukan jenis kekakuan dan konflik yang berbeda, kemudian membentuk 4 pola kegagalan organisasi. Lalu selanjutnya adalah penelitian ini mampu menemukan bahwa bukan hanya kekakuan atau konflik saja yang bertanggung jawab atas kegagalan organisasi, tapi juga urutan interaksi dari elemen-elemen ini. Kekurangannya adalah penulisan artikel ini terkesan berantakan atau tidak fokus, karena penjelasan satu hal ini dilakukan berulang-ulang di banyak subbab. Yang kedua, proses pencarian data kurang efektif, jadi tidak di satu search engine aja. Jadi bisa jadi 117 ini overlap atau redundant. Maka saran perbaikannya selain yang 2 kelemahan ini, ada diambil dari bagian keterbatasan penelitian. Penelitian ini dalam pembahasannya tidak terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu perspektif empiris, perspektif teoritis, dan perspektif metodologis. Seperti yang telah penulis sarankan untuk penelitian di masa depan, sebaiknya penelitian ini bisa dibagi dalam 3 hal tersebut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.